Pemirsa Intensi Publik hari ini Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 bertepatan di Gedung DPRD Kabupaten Tanggamus. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2022 bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus pada Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Sekda Kabupaten Tanggamus Hamid Halubis, Asisten 1 Honsen Vanessa, para Kepala OPD Kabupaten Tanggamus, pimpinan Ormas dan para camat se-Kabupaten Tanggamus. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, didampingi para Wakil Ketua DPRD Tanggamus, serta diikuti oleh 25 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Bupati Tanggamus Dewi Handayani dalam sambutannya menyampaikan penyampaian LKPJ yang kami sampaikan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pada pasal 71 ayat 2 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2022 pada prinsipnya merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2022 yang penilaiannya secara menyeluruh dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam LKPJ Bupati Tanggamus ini, yang dilaporkan adalah kecenderungan perkembangan dan dinamika kerja atau hasil kerja yang telah dicapai secara kumulatif sejak awal tahun, sampai dengan akhir tahun 2022 per tanggal 31 Desember tahun 2022. Masih kata Bupati walaupun dampak pandemi COVID-19 masih terasa, namun dengan kerja keras dan kerja bersama kita semuanya, maka syukur alhamdulillah ada perbaikan di beberapa sektor pembangunan dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh sekitar 4,16% meningkat dari tahun 2021 sebesar 2,37%. Dalam konteks pembangunan di suatu wilayah, maka keberadaan penduduk sangat menentukan. Penduduk merupakan sumber daya yang dapat ikut serta dalam proses produksi sebagai tenaga kerja dan kewirausahaan. Di lain pihak, keberadaan penduduk juga berpotensi menyerap barang dan jasa yang dihasilkan dari perekonomian domestik maupun luar daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, penduduk Kabupaten Tanggamus berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim, mencapai 652.898 jiwa di tahun 2022, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 337.598 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 315.300 ungkap Bupati Tanggamus. Dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan cukup terasa di seluruh wilayah Nusantara, di mana angka pengangguran nasional mencapai 5,866 atau 8,42 juta warga negara menganggur. Untuk di Kabupaten Tanggamus terdapat 11.790 orang menganggur, presentase tingkat pengangguran terbuka TPT Tanggamus sekitar 3,7, masih lebih rendah dibanding angka rata-rata TPT Provinsi Lampung 4,526. Diperlukan kerja keras dan kerja bersama lintas sektor, lintas daerah, serta terobosan-terobosan baru di bidang penyediaan lapangan kerja sehingga angka pengangguran ini dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia IPM meningkat menjadi 67,22 dari angka 66,65. Di mana angka IPM ini dibentuk oleh angka harapan lama sekolah HLS yang meningkat menjadi 12,3 tahun dari 12,19 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah RLS naik tipis 7,35 tahun dari 7,34 tahun, kemudian angka harapan hidup AHH penduduk Kabupaten Tanggamus meningkat, dari 68,67 tahun menjadi 68,95 tahun. Perangkat daerah terkait, terus bekerja keras agar terjadi peningkatan pada komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, melalui berbagai program unggulan seperti Sekolah Ceria, SBS, Semua Bisa Sekolah, SBK, Semua Bisa Kuliah, Asik Anak Sekolah Ingin Kuliah, dan lain.